Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Demikian dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Judul renungan, kesaksian. Sebuah kesaksian akan keajaiban perbuatan Tuhan dalam hidup manusia akan mampu berbicara banyak tentang kebaikan Tuhan. Sebuah kesaksian yang paling sederhana sekalipun bisa jadi malah akan lebih efektif ketimbang mengkhotbahi orang panjang lebar tanpa disertai contoh yang nyata. Manusia biasanya akan lebih mudah menangkap ilustrasi dari sebuah kehidupan nyata dan akan lebih mudah mencerna hingga mengaplikasikannya ketimbang hanya disuruh menelan bulat-bulat segala sesuatu yang sifatnya teoritis saja. Sebuah pengalaman pribadi tentang sesuatu akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menggerakkan orang lain. Ada waktu-waktu di mana kita butuh mendengar berbagai kesaksian dari orang-orang yang mengalami mujizat untuk menguatkan kita di saat kita tengah tergoncang akibat menghadapi beban hidup atau masalah. Bisa jadi kita tahu banyak akan janji-janji Tuhan yang diberikan dalam Alkitab. Tetapi kita merasa jauh dari janji itu ketika tengah menghadapi pergumulan. Itulah sebabnya berbagai kesaksian biasanya mampu menguatkan kita dan memulihkan iman kita untuk kembali dipenuhi pengharapan akan janjinya. Kita bisa melihat betapa pentingnya memberi kesaksian itu di mata Yesus lewat sebuah kisah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Dalam perikop ini diceritakan bagaimana Yesus mengusir orang yang tengah dirasuk roh jahat yang keluar dari area pekuburan. Begitu banyaknya roh jahat yang masuk ke dalam orang Gerasa itu. Dikatakan sebagai sebuah legion. Hingga tidak ada satupun orang yang sanggup melepaskannya. Bahkan rantai sekalipun tidak cukup kuat untuk menahan. Adalah Yesus yang akhirnya turun tangan dan melepaskan orang Gerasa itu. Untuk mengungkapkan rasa syukurnya, si orang itu pun kemudian meminta agar ia diperkenankan mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Betapa menarik melihat reaksi Yesus selanjutnya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Perhatikan bahwa Yesus memintanya untuk kembali ke kampungnya, lalu bersaksi di sana.
Orang Gerasa yang disembuhkan itu pun kemudian patuh. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Apa yang ia alami adalah sebuah pengalaman luar biasa mengenai bagaimana Tuhan sanggup melakukan apapun dan betapa besarnya belas kasihan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah kesaksian indah yang akan mampu memberkati orang-orang lain. Sebuah kesaksian tidak harus selalu berisikan mujizat-mujizat seperti kesembuhan sakit penyakit, pelepasan, pemulihan, berkat-berkat, dan sebagainya. Sebuah kesaksian kecil mengenai bagaimana kita bisa tetap hidup dalam pengharapan di kala kesesakan, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam iman di saat sulit, itu pun bisa menjadi berkat yang memberi kekuatan tersendiri bagi orang lain. Masalahnya adalah, maukah kita membagikannya kepada orang lain agar mereka bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya? Bukan kemampuan kita berbicara atau ilmu yang kita miliki yang dibutuhkan, tetapi pakailah kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Kesaksian yang paling sederhana pun bisa memberkati orang lain secara luar biasa. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.